something. Who could say that they saw us coming? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kawan-kawan semua? Oke kawan-kawan, di sini saya akan sedikit mengulas tentang lovebird betina ya kawan-kawan. Ini salah satu jenis dari burung lovebird yang saya punya, yang kini sekarang lagi proses single ya, lagi proses penyendirian atau lagi proses isolasi, yang mana isolasi ini dilakukan jauh dari pantauan atau dari jauh dari lovebird burung lovebird yang lainnya, karena yang mana dapat diketahui bahwa betina sendiri sangat harus benar-benar diperhatikan dari segi birahinya ya. Karena untuk betina sendiri, untuk birahinya itu harus benar-benar bisa mengolah di birahi ya istilahnya. Yang mana untuk betina sendiri, untuk birahinya itu sangat sensitif ya, sangat sensitif. Nah sekarang dikarenakan sensitif untuk birahinya, jadi pengasingan ini saya lakukan, yang tujuannya supaya lovebird ini tidak melihat lawannya atau lovebird, terutama lovebird jantan ya. Itu sangat berbahaya teman-teman jika melihat lovebird jantan atau lovebird burung lainnya. Nah jadi saya beranggapan bahwa jika disendirikan seperti ini, burung ini tidak akan pernah terganggu si birahinya dalam proses perawatan ini ya, dalam proses perawatan ini. Oh teman-teman, perlu diketahui sama kalian, untuk lovebird betina ini teman-teman jangan merasa kesusahan ya untuk merawatnya, atau teman-teman jika sebelumnya teman-teman merawat jantan, itu kan cara rawatan dari burung lovebird jantan dan betina itu beda ya teman-teman. Teman-teman jangan merasa kayak kesusahan atau kayak kesulitan ya teman-teman. Teman-teman harus semangat. Justru dari lovebird betina ini kita bisa belajar banyak ya, yang mana dari karakter lovebird betina ini tidak dimiliki jantan ya. Dan untuk proses perawatannya sendiri, ini terbilang perawatan khusus ya untuk perawatan si betina ini, dikarenakan betina harus benar-benar expert dalam mengolah birahinya ya teman-teman. Jadi gini teman-teman, untuk perawatan lovebird betina ini yang saya lakukan ya, terutama karena saya semata-mata tidak memberikan pengalaman yang tidak pernah saya laksanakan atau saya pernah lakukan ya. Nah untuk lovebird betina ini saya awalnya pakai, untuk dari segi pakan ya, saya memakai pakan polos ya, atau pakan putihan, millet putih. Tapi dari segi kegacoran memang berkurang ya, karena dari birahinya itu sangat benar-benar turun teman-teman. Nah waktu itu saya berpikir, kenapa ya burung dikasih pakan kayak gini, kan awalnya pakannya ada pakan campuran ya teman-teman. Dikasih pakan original atau pakan putihan malah tidak mau bunyi ya teman-teman, tidak rajin. Tak seminggu 2 minggu saya lakukan itu pakan putihan, oh ternyata harus ada sistem penjemuran atau sistem koloni ya teman-teman. Tapi itu bukan alternatif bagi saya ya, karena untuk koloni sendiri itu harus betina semua ya teman-teman, nggak boleh ada jantan kalau misal teman-teman mempunyai burung betina yang sedang diasingkan gini ya. Oh ternyata harus kayak gini cara mendongkrak si birahinya. Nah langsung saja dari sana saya inisiatif untuk merubah di pakan ya teman-teman. Jadi pakannya saya tinggiin. Nah dari perawatan hariannya saya mandi tidak terlewat ya teman-teman. Jadi
Untuk mengatasi birahi dari pakan yang diberikan karena pakannya tinggi, saya jadi mengatur birahinya itu dari proses mandinya ya teman-teman. Nah, untuk proses mandinya sendiri saya lakukan pagi itu saya sekali ya mandi pagi, atau sebelum diembun itu lebih baik ya teman-teman. Nah, saya lakukan itu proses mandi. Terus burung masih pakan kenceng ya teman-teman, jangan berhenti, karena syarat dari betina mau pakannya kenceng itu mandinya jangan pernah terlewat teman-teman. Jika terlewat satu kali pasti ada perubahan ke si burung teman-teman ya, terutama burung betina. Nah, dari sana saya kasih pakan yang tinggi, mandi jalan. Alhamdulillah teman-teman, kedua hari, 3 hari, 4 hari burung udah mulai terbiasa ya. Karena yang mana dari proses awal itu pasti dari proses rutinnya mandi, burung itu pasti diam teman-teman, nggak ada interaksi atau bunyi atau gimana kayak biasanya ya. Pasti yang burung rajin juga kalau misal pindah rawatan atau pindah cara perawatannya itu pasti ada perubahan teman-teman. Pasti ada istilahnya diam dulu, ngawagu dulu kalau istilah Sundanya ya. Ada proses pengadaptasian dari rawatan yang pertama sama rawatan yang kedua teman-teman. Nah, dari itu saya biarkan, saya tidak heran ya, karena mungkin ini proses adaptasi kata saya. Nah, saya lihat lewat 1 minggu burung udah mulai ada interaksi atau mulai ada bunyi, ada perubahan ya. Itu saya juga nggak tahu, nggak menjamin semua burung kayak gitu, karena dari karakter burung masing-masing teman-teman punya tidak akan sama ya untuk karakternya sendiri. Nah, setelah itu teman-teman, setelah 1 minggu burung udah mulai ada perubahan. Nah, untuk perubahan itu saya rasakan selewat 1 minggu ada mulai teman-teman mulai keluar ngekek untuk pagi-pagi, malah itu sering ngekek, rajin, dari istilahnya bisa dikatakan menuju gacor lah. Kalau segitu belum gacor ya. Nah, yang tadinya belum ngekek, nah udah ngekek keluar, berarti kita udah benar-benar konsisten di rawatan ya. Itu kalau burung udah mau bunyi dan udah mau terjadwal bunyinya, atau misal bukan terjadwal, udah mau rajin kesering bunyi, nah itu teman-teman cirinya udah mulai berhasil teman-teman. Jadi pertahankan untuk pakan kencang terus, tapi konsisten teman-teman untuk proses mandinya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Dan malam pun jika burung teman-teman gacor bagus, itu mau gak mau malam harus mandi teman-teman. Sekitar sebelum jam 9 itu harus mandi, sesudah waktu isya ya teman-teman, itu harus mandi, itu wajib teman-teman. Dikarenakan kalau memang tingkat kegacoran udah mulai tinggi, berarti burung udah mulai terbiasa dengan dopingan pakan kencang ya, untuk terutama untuk betina. Nah, ini salah satu terobosan baru untuk burung betina ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua di rumah, dan apabila ada yang mau ditanyakan monggo ditanyakan. Kita belajar bersama-sama teman-teman, kita berbagi ilmunya bareng-bareng. Jika teman-teman ada pengetahuan atau ilmu yang teman-teman punya, monggo disampaikan pada saya, dan kita saling membantu untuk proses rawatan burung ini ya. Kita sama-sama belajar intinya. Oke teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih untuk subscribe-nya. Jangan lupa jika bermanfaat untuk video saya yang saya sampaikan, monggo di-share ke teman-teman, dan jika membantu apalagi menghibur, monggo di-share, dan jika ada yang mau tanyakan monggo di komentar ya teman-teman. Yang belum subscribe monggo di subscribe, biar teman-teman terutama tidak ketinggalan video-video selanjutnya ya, dan saya lebih semangat lagi dalam membuat konten.
Oke teman-teman, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.